Halo semuanya, bertemu lagi dengan channel Bimbel Week. Saya dengan Pak Mulia akan membahas TPS UTBK tahun 2019. Ini satu paket penuh, kita akan membahas ke depan bentuk soal TPS tahun 2019 supaya kita bisa melihat gambaran TPS tahun 2020 yang akan diujikan. Oke? Nah, sekarang kita lihat soal yang nomor 1. Ya, di sini disebutkan satu orang dapat menyortir 40 surat dalam waktu X menit. Jika terdapat 280 surat yang harus disortir oleh 4 orang, maka waktu menyortir yang diperlukan adalah berapa menit? Oke. Nah, jadi soal seperti ini kita lihat dulu untuk satu orang. Jadi disebutkan di sini bahwa untuk satu orang ya 40 surat dibutuhkan waktu X menit, ya kan? Nah, berarti bisa kita ambil kesimpulannya bahwa satu orang berarti 40 surat dibagi X menit, ya, 40 surat dibagi X menit. Nah, kemudian di soal ada disebutkan bahwa ada 4 orang, ya, 4 orang. Nah, kalau 4 orang berarti ini kita kali 4, begitu ya? Nah, ini kita kali 4. Berarti 4 dikali, ini saya buat kalinya titik aja supaya lebih jelas, supaya berbeda ya. Dikali dengan 40 per X. Nah, berarti hasilnya adalah 160 per X. Nah, kemudian 4 orang ini tadi kalau kita buat sama seperti yang satu orang, berarti 280 itu berapa waktunya? Kita misalkan waktunya adalah T, berarti 280 dibagi T. Nah, inilah yang akan kita samakan dengan yang satu orang dikali 4 tadi. Begitu ya? Logikanya seperti itu. Berarti 160 dibagi X. Nah, kemudian yang ditanya adalah T-nya. T yang ini. Nah, ini tinggal kita coret-coret, saya pikir bisa ya. Lebih mudah. Ini 10-nya dicoret dulu, kemudian sama-sama dibagi 4, ini dapat 7, kemudian ini dapat 4. Ya kan? Nah, kemudian hukum kali silang, T pindahkan ke 4, 4 pindahkan ke T. Ya. Ini perpindahan silang seperti ini boleh. Ya kan? Nah, maka 7 per 4-nya pindah ke sini, sama dengan T per X. Oke, sekarang yang ditanya adalah T. Berarti jawabnya adalah 7 per 4 dikali X. Jawabnya adalah 7 per 4 dikali X. Pilihannya yang C. Ya. Lanjut, yang nomor 2. Harga satu buku dan satu pensil adalah 35.000. Selisih harga satu buku dan satu pensilnya 5.000. Ya. Nah, di sini coba kita misalkan harga pensil itu dan harga bukunya ini X, ini kita misalkan Y. Maka persamaan yang pertama yang boleh kita ambil di sini bahwa X ditambah Y hasilnya adalah 35.000. Ya kan? Nah, kemudian yang berikut selisih harganya buku ya dikurang dengan pensil ini sama dengan 5.000. Oke. Nah, kemudian ini kita kurangkan, tambah ya supaya hilang Y-nya ya. Ditambah. Berarti 2X sama dengan 30.000. Berarti X-nya sama dengan 15.000. Ya, X-nya adalah 15.000. Nah, kemudian yang berikut di sini P itu hubungannya dengan Q apa? Itu yang ditanya di soal. Ya, hubungan antara P dan Q, di mana P itu adalah 20.000 sendiri, kemudian Q adalah jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli satu dari buku atau satu dari pensil. Ya, kalau untuk membeli satu buku dan satu pensil tadi 35.000. Ya kan? Nah, jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli satu dari buku atau kalau dikatakan atau itu berarti yang paling kecilnya itu atau yang paling besarnya atau dua-duanya ya, atau maksudnya di sini satu dari buku aja.
Kalau satu dari buku aja berarti 15.000. Kalau satu dari pensil aja berarti Y. Ya kan? Y-nya di sini berapa ini? Kalau 15.000 bukunya, berarti berapa ribukah harga daripada Y pensilnya? Ya, berarti 35.000 dikurang 15.000, 20.000. Ya, jadi Y-nya 20.000. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, untuk membeli salah satu dari buku atau pensil, kalau buku saja berarti 15.000 atau pensil saja berarti 20.000. Ya. Nah, berarti di sini dapat kita ambil kesimpulannya P itu apakah lebih besar daripada Q? Ya, satu saat P-nya bisa lebih besar dari Q. Ya. Satu saat P-nya bisa lebih kecil dari Q, bisa juga. Ya. Nah, bisa sama? Oh, tentunya tidak. Ya. Nah, kemudian informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Berarti yang paling tepat itu adalah pilihan yang D. Ya, jadi jawabnya adalah yang D. Ya, kalau ini salah, ini mungkin, ya kan masih mungkin, ini juga masih mungkin. Nah, berarti yang lebih tepat itu adalah yang D. Oke, kita lanjut yang nomor 3. Di sini diketahui data bahwa X itu adalah bilangan mulai dari 1 sampai 2. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Ya, nah ini kita pilih saja, saya pikir nilai salah satu angka atau bilangan X itu yaitu yang terletak di antara 1 sampai dengan 2. Berarti 1,5 ya, itu yang paling gampang, atau 3/2. Nah, berarti P itu sama dengan berapa? 1 dikurang 3/2 pangkat 4. 3 pangkat 4 berapa? 3 kali 3 kali 3 kali 3, 81 ya, 4 kali ya. Dibagi dengan 16 per, kemudian ini kita ganti lagi 1 dikurang 3/2 kuadrat, berarti 9/4. Nah, ini untuk menyederhanakannya cukup kita kali dengan 16. Ya, kita kali 16 berarti ini 16 dikurang 81 per, ini kita kali 16 jadinya 16 dikurang 9/4 kali 16. 16 bagi 4 dapat 4. Ya kan? 4 kali 9 adalah 36. Maka ini hasilnya adalah negatif 65 per, ini adalah negatif 20. Ya. Nah, ini berarti hasilnya adalah 65/20. Ya. Nah, sedangkan kalau kita isi X-nya ke sini tadi 3/2 atau 1,5, maka jawabnya adalah 3,5. Ini 3,5, kalau yang ini lebih nggak dari 3,5? Nggak ya? Kalau 3,5 dari sini kan dapatnya 70 ya. Ya, berarti ini kan di atasnya 65 bukan 70, berarti kurang dari 3,5. Berarti kesimpulannya bahwa P itu lebih kecil dari Q. Ya, P-nya adalah lebih kecil dari Q atau Q-nya lebih besar dari P. Kalau dibacanya kebalik seperti ini jadinya Q-nya lebih besar dari P. Oke? Baik, yang berikut kita lanjut untuk yang nomor 4. Ya, contoh yang nomor 4. Nah, contoh soal yang nomor 4 ini dari data tabel disebutkan bahwa ini ada 2 warna. Yang pertama jumlah seluruh siswa, kemudian yang kedua jumlah siswa perempuan. Ya. Nah, coba di soal ini langsung saja kita tentukan jumlah siswa laki-lakinya ya. Supaya langsung kita lihat perbandingannya, ini 350, ini berarti 170 lah laki-lakinya gitu ya. Ini 280, berarti ini tinggal 90 lagi laki-lakinya. Ya, yang warna merah adalah laki-laki. Nah, ini 220, berarti laki-lakinya adalah 200. 370 berarti 170 laki-lakinya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat yang pertama katanya rasio antara jumlah siswa perempuan
dan jumlah siswa laki-laki di sekolah S lebih besar daripada R. Berarti kita bandingkan S dan R, ya. Ini kalau S-nya sama dengan berapa? Itu rasio perbandingan siswa, ya, jumlah siswa perempuan dan siswa laki-laki. Perempuannya itu S itu berapa? 200, ya, per 170, ya kan? Atau ini sama dengan 20 per 17. Kemudian kita bandingkan dengan siswa yang di kelas R, ya. Kalau di R itu disebutkan di sini, ini udah kita tentukan tadi, laki-laki, ya, jumlah siswa perempuan dan jumlah siswa laki-laki, perempuannya adalah 220 banding 200. Berarti ini adalah 22, ya. Ini 22, ini saya coret dulu. Nah, berarti ini 22 per 20, ya. Nah, sekarang kita mau bandingkan yang mana ini yang lebih besar, S kah atau R? Cara membandingkan angka 20 per 17 dengan 22 per 20, yang mana yang lebih besar? Ini caranya kali silang, ya. Ini kita kali silang aja. 20 kali 20 ini 400, ya. Ini 400. 17 kali 22 itu kira-kira berapa? Ya. 17 kali 22 ini 34 berarti 374. Ternyata lebih besar. Maka angka yang ini lebih besar daripada yang di sini, ya. Nah, berarti angka ini S-nya lebih besar daripada R. Pilihan yang pertama betul. Kemudian kita lanjut pilihan yang kedua. Persentase jumlah siswa laki-laki di R lebih besar daripada di P. Persentase di R. Coba kita lihat. Di R-nya itu persentase laki-lakinya adalah 200 dibanding dengan 420. Kemudian dibandingkan dengan di P, 170 dibanding 350. Ya. Nah, ini kalau kita coret, ini berarti 17 per 35, dan ini adalah 20 per 42. Nah, sama seperti yang tadi, kalau kita mau bandingkan angka 17 per 35 dengan 20 per 42, nah ini tinggal kita kali silang aja. Ya, ini kita kali silang. Nah, berarti 17 dikali 42 apakah lebih besar atau lebih kecil dari ini? 20 kali 75, 700, ini langsung aja, ya. Nah, apakah ini lebih besar daripada ini? Kalau kita hitung nanti tentunya 17 kali 42 lebih besar dari 700. Berarti kesimpulannya ini lebih besar daripada yang ini. Ya, 17 per 35 lebih besar dari 20 per 42. Maka pilihan nomor 2 juga betul. Ya, nanti itu tinggal dihitung aja. Nah, kemudian yang ketiga katanya persentase jumlah siswa perempuan di sekolah Q paling besar. Coba kita lihat persentase di sekolah Q. Apakah itu paling besar dari seluruhnya? Nah, ini nanti caranya kita hitung satu persatu, ya. Nah, caranya kalau dia ini yang P, ya kan? Ini kalau saya buatkan di sini, ya. P-nya adalah 180 per 350. Kemudian Q-nya adalah 190 per 280. R-nya adalah 220 per 420. Kemudian yang terakhir S 200 per 270. S ini adalah 200 per 270 tadi, ya. 200 per 370. Ya. Nah, 370. Nah, ini seperti apa membandingkannya? Nah, nanti sebenarnya ini untuk membandingkan tiga bilangan ini, ya ada triknya. Ini kita coret dulu per 10-nya semuanya, sehingga ini kan muncul 18 per 35. Ya, ini mendekati angka setengah. 35 setengahnya berapa? 17,5 per
35. Kemudian sisanya dari 18 berarti 0,5 per 35 gitu ya. Nah kemudian Q pun seperti itu. 19 per 28, 28 setengahnya adalah 14. 14 per 28, kemudian ditambah dengan sisanya berarti 5 per 28. Nah, R 22 per 42 berarti setengah dari 22 adalah 21 per 42. Kemudian ditambah dengan 1 per 42. Kemudian ini 37 setengahnya adalah berapa itu? 18,5 ya, 18,5 per 37. Kemudian ditambah dengan 1,5 per 37. Nah, kemudian yang kita lihat di sini yang berikutnya adalah angka sisa dari setengah tadi. Itu yang kita bandingkan. Sisa dari setengah itu tadi, ya. Nah, jadi kalau angka sisa setengah itu kan yang pertama 0,5 dibagi 35. Coba kita lihat karena pertanyaannya di sini yang ketiga tadi, siswa perempuan di sekolah yang paling besar, apakah benar Ki yang paling besar gitu kan? Nah kita lihat sisa dari setengah itu si Ki 5 per 28. Kemudian coba bandingkan 0,5 dibagi 35. Berarti artinya yang paling besar itu adalah kalau pembilangnya paling besar, sedangkan penyebutnya paling kecil. Nah, berarti itu condong ke pilihan P, Q, R, atau S. Yang mana ayo? Jawabnya adalah yang Q. Ya kan? Nah, jadi benar bahwa siswanya yang paling banyak itu adalah perempuan, adalah siswa Q. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, nah seperti itu cara membandingkan bilangan ini, bilangan-bilangan pecahan. Nah, kemudian yang berikut, yang keempat. Kita cek yang keempat. Jumlah siswa laki-laki lebih besar daripada jumlah siswa perempuan di 4 sekolah tersebut. Nah, kembali kita lihat jumlah siswa laki-lakinya yang sudah kita hitung tadi di P 17 dibandingkan dengan 170 dibandingkan dengan 180, kemudian itu lebih kecil. Ya kan? Katanya tadi adalah lebih besar. Ya, jadi jawabnya adalah salah, ya. Yang keempat salah, berarti yang betul tadi adalah pilihan 1, 2, 3 saja. Yang benar, berarti opsinya adalah yang A. Oke? Nah, ini kemudian yang berikut, kita lanjut dengan yang nomor 5. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar untuk semua bilangan asli N? Nah, artinya semua bilangan asli N. N itu bisa kita masukkan bilangannya mulai dari 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya, akan memenuhi ke masing-masing pernyataan yang disebutkan di bawah. Coba kita cek ke pernyataan yang pertama. Tentunya yang pertama kita isi adalah saat N-nya sama dengan 1. Itu yang paling mudah ya. Kita isi N-nya 1. Coba 2 kali 1 pangkat 2, 1 kali berapapun itu atau 1 pangkat berapapun itu tetap 1. Jadi 2 kali 1, 2 tambah 2 kali 1, 2, 2 tambah 2, 4 tambah 1, 5. Ganjil, betul ya? Coba cek N-nya 2. 2 kali 2, 2 pangkat 2, 4 kali 2, 4 kali 2, 8, ditambah 2 kali 2, 4, 8 tambah 4, 8 tambah 4, 12 tambah 1, ganjil ya? 15 kan? Nah, ganjil, jadi N-nya sama dengan 1, ganjil. Kemudian N-nya sama dengan 2 juga ganjil, ya kan? Nah, kalau N-nya pun 3, ini pasti ganjil ya. Sebenarnya karena ini bilangan kuadrat ini ditambah dikali 2, semua bilangan dikali 2 akan genap. Semua bilangan dikali bilangan genap pasti akan genap. Bilangan genap ditambah bilangan ganjil pasti hasilnya ganjil. Jadi pilihan 1 itu benar. Ya. Nah, kemudian ini coba lihat. N tambah 1 kuadrat ditambah dengan N adalah bilangan ganjil, benar nggak? Coba kita isi lagi N-nya sama dengan 1. Ya, kalau N-nya sama dengan 1, 1 tambah 1 kuadrat. Jawabnya adalah 2 kuadrat 4. 4 tambah 1, 5. Ganjil ya. Nah, kita isi N-nya 1, maka nilainya adalah 5. Kemudian kalau N-nya sama dengan 2, coba. Ini jadi 2 tambah 1, hasilnya adalah 3 kuadrat, 9 tambah 2.
11 ganjil ya. Kalau N-nya 2 hasilnya jadinya 11 ganjil juga ya. Nah coba kita isi lagi kalau N-nya sama dengan 3 ya. Nah sebenarnya ini sudah mewakili belum? Coba kita isi N-nya 3. 3 tambah 1 4. 4 kuadrat 16. Tambah ganjil. Ya pasti ganjil ya. Satu lagi N-nya 4. 4 tambah 1 5. 5 kuadrat 25. Tambah 4 29 ganjil ya. Ini juga berarti bilangan ganjil katanya tadi. Benar berarti. Nah, kemudian kalau 2N tambah 4N kuadrat. Nah, ingat tadi bilangan genap itu sebenarnya paling gampang ditemukan ya. Bilangan genap akan muncul apabila bilangan genap ya, bilangan genap dikali dengan semua bilangan. Pasti hasilnya bilangan genap ya. Semua pasti akan genap ya. Hasilnya ini akan genap ya. Bilangan genap dikali dengan semua bilangan bulat tentunya ya, bilangan asli tadi ya. Pasti hasilnya bilangan genap. Nah, kemudian yang berikut, pilihan yang keempat, coba kita isi lagi kalau N-nya 1, 3 kuadrat. Jadinya 9, ganjil ya. Nah, 1 aja udah salah, langsungnya berarti pilihannya adalah yang A juga. Oke. Ini kita lanjut lagi yang nomor 6. Soalnya seperti ini. UTBK tahun 2019. Titik 1,1 terletak di dalam interior daerah lingkaran ya. Nah, untuk menguji titik 1,1 ini kalau katanya terletak di dalam lingkaran, berarti kita masukkan titiknya, maka hasilnya harus lebih kecil daripada konstanta yang di sini ya. Maksudnya gini, coba kita isi X-nya tadi 1, Y-nya 1. Kepersamaan lingkaran X dikurang 1 kuadrat ditambah Y ditambah A ya, ini saya tulis lagi dulu soalnya, kuadrat sama dengan 4 ya. Nah, kalau kita mau menguji titik ini di dalam, maka nanti ini lambangnya kecil ya, kecil dari 4 konstantanya tadi. Nah, coba kita isi X-nya 1, berarti ini jadi 1 dikurang 1 kuadrat ditambah 1 ditambah A kuadrat kecil dari 4 ya. Ini berarti 0 ini semuanya. Kemudian ini 1 tambah A atau A tambah 1 kuadrat dikurang, ini 4-nya kita pindahin ya, 4-nya dipindahin jadi 2 kuadrat kecil daripada 0. Nah, ini kita faktorin. Faktorinnya A tambah 1 dikurang 2, ingat pemfaktoran bilangan sekawan ya. Kemudian A tambah 1 ditambah 2, ini kecil dari 0. Kemudian A dikurang 1 dikali A tambah 3 kecil dari 0. Nah, ingat pertidaksamaan ini kalau dia ada 2 pertidaksamaan linear, ada 2 faktoran linearnya, lambangnya pakai kecil dari 0, maka himpunan penyelesaiannya itu, saya buat di sini, himpunan penyelesaiannya terletak di antara ya. Nah, jadi ini X-nya letakkan di antara, ini pembuat nolnya 1 dari sini, ini pembuat nolnya minus 3. Berarti mulai dari yang paling kecil minus 3 sampai dengan 1 ya. Nah, jadi ingat kalau ada 2 faktoran linear lambangnya kecil, maka nanti A atau X variabelnya itu letakkan di antara ya, tinggal kita letakkan di antara. Oke. Nah, asal koefisiennya di sini positif, itu udah pasti ya. Berarti A terletak di antara faktoran yang kecil minus 3, yang besar 1. Berarti mulai dari minus 3 sampai dengan 1. Nah, inilah nilai A, mulai dari minus 3 sampai 1. Nah, nilai A yang mungkin dari jawaban yang ada. 2 memenuhi tidak? 2 ada nggak di antara bilangan minus 3 sampai dengan 1? Ini salah, tidak. 1 ada nggak di antaranya? Oh, tidak. Minus 3 ada di antaranya? Tidak. Enggak. Berarti yang benar itu hanya minus 2. Ya, minus 2 ada di antara minus 3 sampai 1. Pilihannya adalah yang 4 saja. Pilihannya yang D. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikut nomor 7. Nah, nomor 7 ini titiknya di sini 1 2 3 minus 3 ya. Ini minus 3, kemudian di sini minus 4. Ayo. Apa pertidaksamaan pembentuk
daerah jawab ini, tentunya kita cari dulu persamaan garisnya. Untuk mencari persamaan garis, nah ini saya buat konsepnya. Ingat, setiap yang namanya garis, kalau dia memotong sumbu X dan sumbu Y, maka persamaan garisnya itu cukup kita cari dengan kali silang. Ya, contohnya gini, kalau di sini di Y-nya A, di X-nya dia potong B, maka persamaan garisnya itu cara cepatnya A yang ada di Y kalikan ke X, B yang ada di X kalikan ke Y, jadi dibalik. Ini sama dengan A kali B. Inilah persamaan garis untuk mencari persamaan garis kalau yang diketahui titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, ini juga seperti itu. Titik potong terhadap sumbu Y-nya minus 4. Berarti kita pakai minus 4X. Kemudian titik potong terhadap sumbu X dikalikan ke Y. Negatif 3 kalikan ke Y. Sama dengan negatif 4 dikali negatif 3. Berarti hasilnya adalah 12. Ini bisa kita kali negatif, sehingga 4X ditambah 3Y sama dengan negatif 12. Nah, kemudian yang berikut, nanti kita cukup memperhatikan koefisien Y, ya. Perhatikan koefisien Y-nya. Nah, di sini saya buat cara cepatnya, ya. Ini nggak usah kita uji, atau mungkin diuji juga boleh, jadi lebih mudah. Ya, nah kalau nggak pakai diuji, lihat koefisien Y. Kalau koefisien Y positif, maka per daerah jawabnya, contohnya daerah jawab di bawah, maka pertidaksamaannya itu pasti lambangnya kecil, ya, pertidaksamaannya kecil. Kalau di atas garis, maksudnya ya, di atas garis berarti lambangnya harus besar. Nah, ini koefisien Y-nya kalau kita lihat, ya, di sini kalau kita lihat koefisien Y-nya adalah positif. Daerah jawabnya di bawah, maka pakailah lambangnya kecil. Nah, ini bisa langsung dihafalkan, ya. Nah, jadi kalau dia negatif berarti sebaliknya yang udah saya tuliskan di atas, ya, sebaliknya. Nah, itu dia maksudnya. Paham ya? Nah, jadi ini lambangnya kecil, maka jawab yang benar adalah 4X tambah 3Y kecil sama dengan negatif 12, atau 12-nya kita pindahin, maka pilihannya 4X ditambah 3Y ditambah 12, negatif 12 pindah ruas, kecil sama dengan 0, ya. Nah, jadi 4X tambah 3Y tambah 12, 4X tambah 3 tambah 12 kecil dari 0. Pilihannya adalah yang D, ya. Oke, kita lanjut lagi. Demikian caranya untuk menjawab yang nomor 7, kemudian yang nomor 8. Nomor 8. Teman-teman mungkin saya agak menjawabnya itu dengan langsung saja, cepat, dengan cara-cara cepat. Nah, mungkin di pertemuan kita yang berikutnya, saya akan membuat pembahasan dari UTBK tahun 2019 berdasarkan topik, ya, berdasarkan topik. Contohnya ini kan topiknya itu yang tadi tentang daerah jawab. Nah, seperti apa detailnya menggunakan cara cepat daerah jawab ini, nanti akan saya buatkan videonya yang berikutnya. Demikian juga ini contohnya ada tentang himpunan-himpunan. Bagaimana caranya untuk membuat daerah jawab dari daerah arsiran ini, itu juga akan saya buatkan video yang berikutnya. Nah, buat teman-teman, jika ada permintaan, ya, nanti bisa lakukan permintaan itu di komen, ya, komen langsung di bawah. Mana yang permintaannya lebih banyak, nanti mungkin itu akan saya prioritaskan untuk membuat teori ringkas dari subtopik yang ditanyakan di UTBK 2019 ini. Ya, tetap semangat. Kemudian ingat, kalau ada topik yang kalian tidak paham, bisa diminta di komen di bawah. Nanti langsung saya buatkan videonya. Oke, yang berikut nomor 8. Nah, daerah yang diarsir menyatakan himpunan dari, nah, operasi himpunannya yang mana yang paling tepat di sini. Nah, di sini sebenarnya teorinya seperti ini, ya. Kalau ada dua himpunan, ya, dua himpunan A dan B. Kalau ditanya A gabung B, berarti ini semuanya yang dipakai. Nah, kemudian bandingkan dengan A tambah B. Ini kalian kadang-kadang terkecohnya itu A tambah B dan A gabung B itu dibuat
daerah arsirannya sama. Jadi kalau dia A tambah B itu arsirannya tidak sama dengan A gabung B. A tambah B itu adalah A sama B, tapi irisannya nggak ikut. Ya, irisannya tidak ikut. Irisan itu apa? Perpotongan. Nah, ini sekarang kita lihat irisannya. Ini A, ini B. Jadi kalau ditanya irisan, nah, irisannya adalah perpotongannya. Irisan itu N. Gabung itu union U, ya. Nah, kemudian kalau A kurang B, satu lagi, ini A, kemudian ini B. Kalau ini A, ini B, maka A dikurang B itu jawabnya adalah A saja, ya, A saja. Nah, kemudian A kurang B ini harus kita aplikasikan ke bentuk iris dari daerah jawabannya ini. A kurang B itu A diiris dengan B komplement. Nah, itu yang paling penting untuk menjawab daerah-daerah arsiran, ya. Nah, sebenarnya sih ini semuanya penting, kalau boleh dihafalkan semuanya, ya. Nah, kemudian untuk melihat operasi daerah arsiran-arsiran seperti ini, kita harus melihatnya itu secara keseluruhan. Jangan dilihat sebagian-sebagian, langsung lihat keseluruhan. Apa kesimpulannya kalau kamu lihat secara keseluruhan? Kesimpulannya adalah si A itu diarsir seluruhnya, ya. Nah, berarti dengan demikian si A diikutkan seluruhnya. Kalau diikutkan seperti ini seluruhnya tadi adalah gabung, ya. Kalau diikutkan seluruhnya berarti gabung, gitu kan? Nah, A gabung. Nah, yang sisa ini apa? Nah, yang sisa ini adalah irisan ini tadi kan. Irisan antara siapa? C dengan B. Berarti A gabung C irisan dengan B. Nah, langsung, ya. Nah, jadi dari gambarnya itu bisa langsung kelihatan. A digabung C iris B atau B iris C sama saja. Jawabnya adalah yang A. Oke? Nah, kalau masih belum paham contoh-contoh soal yang berikutnya tentang himpunan ini, nanti akan saya buatkan video yang berikutnya. Tolong like dan subscribe tentunya supaya channel kita ini bisa berkembang dan share ke teman-teman kalian yang lain, ya. Oke, yang nomor 9. Nilai 23 dalam segi 4A, ini tentunya 23-nya, ya. Nah, adalah hasil operasi aritmatik semua bilangan di luar dari segi 4A. Nah, dengan demikian, berapakah yang ditanya ini pada segi 4? Nah, saya percepat aja pertanyaannya, ya. Nah, ini sebenarnya kita menentukan rumusnya. Rumus di A itu sama dengan rumus di B. Nah, ini kira-kira seperti apa? Ayo. Seperti apa caranya untuk menemukan rumusnya? Nah, ini kita lihat ada kelompok-kelompoknya. Kalau langsung ya, ini langsung saya jawab aja. Nah, 7 kali 5 itu adalah 35. Kemudian 4 dikali 3 ini adalah 12. Kita kurangkan, hasilnya sama dengan 23. Betul nggak? Nah, jadi memang ini harus dipikirkan bagaimana mendapatkan 23-nya. Ya, banyak caranya yang mungkin langsung terpikir oleh kita, tapi nanti pasti ada satu polanya yang tepat untuk itu, ya. Nah, jadi untuk menjawab soal-soal seperti ini pun, ya tentunya nanti harus sering berlatih, nanti akan secara otomatis dengan latihan, rumus-rumus itu sendiri akan muncul pada saat kita mengerjakan soal seperti ini. Oke, kita terapkan untuk yang gambar B, berarti 5 kali 8, 40 ya, dikurang 4 kali 6, 24, berarti jawabnya adalah 16. Pilihannya yang B, ya. Ya, pilihannya adalah yang B. Nomor 10 kita lanjut lagi. Bilangan yang nilainya lebih besar dari 33, 0,33 dikali 18 per 19, ya. Nah, ini juga seperti itu. Usahakan kalau kalian melihat soal-soal TPS seperti ini, kita lihat soalnya itu secara keseluruhan terlebih dahulu. Ya, kita lihat soalnya secara keseluruhan. Nah, contoh seperti yang nomor 10 ini. Pilihan A, B, C, D, E ini adalah 18 per 38, 3 per 38, 6 per 19. Nah, kesimpulannya di sini, penyebutnya ternyata bisa kita samakan. Gampang nih nyamainnya kan. Ini kali 2, 19. Nah, ini juga kali 2. Jadi 38. Nah, ini pun seperti itu per 19. Ya. Nah, ini kalau saya buat 0,33 berarti 33 per berapa itu? 33 per 100 kemudian dikali dengan 18 per 19. Ya kan?
Nah, berarti ini sama aja dengan kalau kita bandingkan dengan 33 kali 18 per 190. Ya, 190. Atau uh, karena penyebutnya tadi yang paling besar itu adalah 19 kali 2, coba kita upayakan penyebutnya jadi lebih besar. Ya, yang paling besar tadi. Nah, berarti maksud saya di sini ini 18 per 19 ini kita kali 2. Kita kali 2. Ya. Nah, berarti 33 dikali ini kita kali 2 jadinya berapa ini? 18 kali 2 36 per ini jadinya 38 kali 100 3.800. Nah, kita akan membandingkan bilangan yang ada dengan angka 33 kali 36 per 3.800 gitu ya. Nah, sekarang di sini penyebutnya udah per 38. Berarti ini saya ganti menjadi 99 dikali 18 per 38 kali 100. Tahu ya? Kali 100-nya itu dari mana? Karena 99 per 100 ini 0,99. Berarti langsung aja 3.800. Ya kan? Nah, kemudian coba kita bandingkan ini dengan soalnya tadi. Ini 33 dikali 36, pernya udah sama, ini pernya udah sama. Ya kan? Mana yang lebih besar? Yang di atasnya itu pilihan A atau di soalnya tadi. Mana yang lebih besar? 99 kali 18 dengan 33 kali 36. Nah, 18 ini pun sebenarnya kan bisa dibuat berapa ini? 2 kali 36 ini kan di sini soalnya 36 kan? 36. Ini adalah 2 kali 18. Nah, sedangkan ini muncul 99 adalah 33 kali 3 kan? Nah, berarti artinya apa itu? 33 dikali 3. Nah, kita butuh tadi 2 kali 18. Supaya sama dengan ini angkanya malah muncul 3. Berarti lebih besar dong. Ya kan? Nah, jadi cukup dibandingkan dengan cara seperti itu. Coba kita pilih lagi yang C. Ayo, coba kita pilih yang C. Jadi jawabnya sebenarnya yang A. Kita mau bandingkan lagi dengan yang C. Nah, kalau yang C itu berarti 99 per 100 dikali ini supaya 38 berarti kali 2. 12 per 38. Berarti ini 99 dikali 12 per 300, 3.800. Apakah lebih besar? Apakah itu lebih besar? Nah, jadi ini 99-nya kan berarti 3 kali 33. Kita sesuaikan dengan soalnya. Ya, nah berarti ini jadinya 33 kali 3. 3-nya itu dikali dengan 12. Berarti 36. Ya kan? Per 3.800. Nah, ini ternyata sama. Ya kan? Bukan lebih besar lagi. Ya kan? Nah, ini sama. Maka karena pertanyaannya yang lebih besar, jawabnya adalah yang A tentunya tadi ya. Nah, kemudian yang berikut, ini kita lanjut dengan yang nomor 11. Banyaknya siswa kelas A adalah 40 orang dan kelas B adalah 30 orang. Nilai rata-rata ujian matematika kelas A lebih 7 dari kelas B. Nah, jika nilai rata-rata matematika gabungan kelas A dan B adalah 82, maka nilai rata-rata ujian kelas A itu berapa? Nah, jadi langsung kita misalin dulu di sini rata-rata kelas A dan rata-rata kelas B. Dari statementnya tadi bahwa rata-rata si A 7 lebihnya dari si B, maka akan lebih mudah kalau si B itu kita misalkan dulu rata-ratanya. Misalin rata-ratanya adalah X, maka rata-rata si A menjadi X tambah 7. Ya, akan lebih mudah ngitungnya seperti ini. Nah, kemudian rumus daripada rata-rata gabungan ini adalah N1 kali X bar 1 tambah N2 kali X bar 2 tambah N3 kali X bar 3 sampai seterusnya. Kalau ada 3 kelompok, ini hanya ada 2 kelompok, kemudian dibagi dengan N-nya, N1 tambah N2. Ya. Nah, diketahui di soal bahwa rata-rata gabungnya tadi adalah 82. Sama dengan N1 kelompok si A.
kelompok si A-nya itu tadi ada berapa N-nya? 40 ya. Kemudian kelompok si B, N-nya tadi berapa ini tadi? Kelompok si B, N-nya ada 30. Berarti saya tuliskan dulu di sini ya. 40 kali 40 dikali X ditambah 7. Kemudian ditambah dengan 30 dikali X. Kemudian ini kita bagi lagi dengan 40 tambah 30. Ya, banyaknya siswa itu tadi. Nah, kemudian kalau di matematika itu kalau boleh bisa dibagi dikecil-kecilkan, maka kamu harus kecilin dulu supaya ngitungnya nanti lebih mudah. Contoh di sini, ini bisa kita bagi 10, ya kan? Nah, ini semuanya dibagi 10 ya. Nah, dibagi 10. Kemudian yang sisa jadinya angkanya berapa itu? 82. 82 dikali 4 tambah 3, 7 ya. Nah, ini sama dengan 4 dikali X tambah 7, kemudian tambah 3X. Ya kan? Nah, kemudian ini kita kalikan. 7 kali 2, 14, 1 disimpan. 7 kali 8, 56, tambah 1, 57. Sama dengan 4X ditambah 28 ditambah 3X. Nah, berarti ini dikurangkan dengan 28 ini. Kita kurangkan. Ini jadinya dapat berapa itu? 14 dikurang 8, 6. Ini jadi 6, dikurang 2, 4. Kemudian ini 5. 5, 4, 6. Ya, sama dengan ini berapa nih? 4X ditambah 3X. Berarti tinggal 7X. Nah, saya lanjut di sini. Berarti X-nya sama dengan 5, 4, 6 dibagi dengan 7. Ya, 49, 7 ya. 54 nih, 54 dibagi 7 dapat 7. 7 kali 7 kan 49. 49 sisa 5. 56 bagi 7 8. Nah, berarti X-nya adalah 78. Nah, pertanyaannya itu tadi adalah rata-rata ujian kelas A. A itu tadi rata-ratanya apa tadi kita misalkan? X ditambah 7. Jadi itu yang ditanya, ya kan? Nah, maka X tambah 7 adalah 85. Pilihannya adalah yang E. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi ini harus bisa cepat kalian kerjakan, jangan lebih dari 1 menit. Ya, kalau boleh ya. Nah, hitungnya cepat kok seperti ini. Nah, kita lanjut yang nomor 12. Di sini bentuknya 3X per 2 dikurang X lebih kecil dari 3. Ingat pertidaksamaan, di sebelah kanan itu harus angka 0. Jadi angka 3-nya kita keluarkan ya, atau kita pindahkan. Berarti kurang 3 ya. Nah, kemudian angka 3 ini pun kita ubah menjadi 2 dikurang X per 2 dikurang X. Kemudian kecil dari 0. 3 ya, ini kan 1 ini kan. Ini per ini kan 1, karena 3-nya ini tadi kita pindahkan ke sana, berarti dikurang 3. Nah, ini kita kali dengan angka 1 ini supaya sama penyebutnya. Nah, sekarang tinggal dilanjutkan yang di atas, tinggal 3X, dikurang 3 kali 2, 6, ditambah min 3 kali min X, berarti tambah 3X. Kemudian ini dibagi lagi dengan 2 dikurang X, penyebutnya udah sama, berarti tinggal ditulis sekali lagi, kecil dari 0. Nah, kemudian ini kita lanjut lagi, berarti ada 6X. Ya, ada 6X dikurang 6 dibagi dengan 2 dikurang X kecil dari 0. Nah, kemudian yang berikut. Nah, kemudian ini yang di atas sama-sama kita bagi 6 terlebih dahulu, berarti ini jadinya 6. Ya, 6 dikali dengan X dikurang 1. Kemudian di bawah 2 dikurang X, lambangnya kecil dari 0. Nah, kemudian ini sama-sama dibagi 6. Dibagi 6 di sini, 0 dibagi 6 tetap 0. Gitu ya. Nah, kemudian yang di bawah kita lihat dari faktoran linear ini X-nya negatif. Ya, supaya berlaku cara cepat yang tadi, yaitu kalau dia ada dua faktoran, kalau dia lambangnya kecil di antara, besar jawabnya antau, maka X-nya harus positif. Ya, X-nya harus positif. Berarti yang di bawah kita kali negatif, cukup dikali negatif yang di bawah aja atau yang di atas aja. X dikurang 1 dibagi
X dikurang 2. Ingat, pertidaksamaan jadi berubah kalau dikali negatif. Nah, kemudian dari sini faktorannya ada 2, dua-duanya udah positif yang di depan X-nya, maka kalau lambangnya besar, jawabnya atau kalau lambangnya kecil, jawabnya di antara. Maka jawabnya adalah himpunan penyelesaian akhir X lebih kecil dari yang kecil, faktoran yang kecil 1, yang paling kecil, kemudian dipisah dengan atau X lebih besar dari faktoran yang besarnya adalah 2. Nah, gitu dia. Jadi langsung nggak usah dimasukin ke garis bilangan. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di jawabannya, apa itu pilihannya? Lebih kecil dari 1, besar dari 2. Pilihannya adalah yang A. Oke. Nah, ini kita lanjut lagi yang nomor 13. Karena ini ada 25 soal, supaya nontonnya tidak terlalu panjang, mungkin kita bagi 2 saja. Oke, sampai ketemu pada pertemuan yang kedua.